Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan? Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi elemen lingkup kerja pada bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, pada materi elemen lingkup kerja bidang akuntansi dan keuangan lembaga, kita akan membahas 3 indikator materi. Yang pertama, siklus akuntansi perusahaan jasa, yang kedua, persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga, macam-macam dokumen transaksi. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa itu sendiri merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang penyediaan pelayanan kepada pelanggan atau perusahaan lainnya. Untuk perusahaan jasa, umumnya siklus akuntansi terdiri dari 9 bagian, seperti yang tertera pada slide. Untuk siklus akuntansi yang pertama yaitu analisis transaksi. Ini merupakan langkah pertama dalam tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada tahap ini, kita harus mengumpulkan semua data transaksi perusahaan, baik dalam bentuk apapun, dan nantinya kita analisis apakah transaksi tersebut pantas dicatat ke dalam jurnal atau tidak. Biasanya bentuk transaksi perusahaan jasa itu yaitu pembelian asuransi, pembelian persediaan alat, biaya sewa, biaya iklan, dan biaya lainnya. Nah, setelah semua terkumpul, nanti dianalisa, baru nanti dimasukkan ke dalam jurnal umum. Langkah kedua yaitu pencatatan jurnal. Setelah semua informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat pada buku jurnal atau sering juga disebut dengan jurnal umum. Transaksi tersebut diharapkan dicatat secara detail agar memudahkan untuk tahap-tahap siklus akuntansi pada selanjutnya. Untuk contoh dari pencatatan jurnal itu sendiri dapat kita lihat pada slide, di mana di sini misalkan terjadi transaksi penanaman modal awal oleh pemilik perusahaan, maka akan bertambah kas perusahaan, makanya dicatat pada kolom debit. Berikut juga dengan modal awal perusahaan, di mana kolom utamanya di kredit, maka dicatat sebanyak itu di kredit. Begitulah seterusnya disesuaikan dengan akunnya. Untuk tahap siklus akuntansi yang ketiga yaitu posting ke buku besar, di mana posting ke buku besar ini merupakan proses memindahkan catatan dari akun-akun jurnal yang telah kita susun sebelumnya, lalu dibuat dalam buku besar, itu dalam masing-masing akun sesuai dengan ketentuannya. Nah, untuk cara pencatatannya itu sendiri sama-sama dapat kita lihat, yaitu akun-akun yang ada di jurnal umum dibagi per masing-masing akunnya. Contohnya ini kas, maka pada buku besar akan berada pada khusus akun kas, begitu juga dengan modal. Jadi dia tidak dimasukkan dalam satu jurnal, melainkan dibagi menurut akun-akunnya masing-masing. Untuk pencatatan nominal itu sama, jika kas dicatat pada debit, itu maka dicatat juga pada buku besar itu kolom debit. Yang membedakan di sini adalah dia dicatat per masing-masing akun, sementara jurnal umum tidak. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo, di mana neraca saldo itu sendiri merupakan daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Nah, jika kita sudah pada tahap ini, maka kita harus berhati-hati memasukkan data jurnal ke dalam laporan keuangan supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan. Di dalam laporan keuangan itu sendiri akan berisi kolom debit dan kredit yang nantinya akan ditutup pada akhir periode. Nah, tahap selanjutnya yaitu pencatatan jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian, biasa disingkat juga dengan AJP. Itu merupakan aktivitas untuk membetulkan akun atau perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan aset yang telah disesuaikan. Jurnal penyesuaian akan ditutup dan dimasukkan ke dalam jurnal penutup. Ada beberapa akun yang perlu penyesuaian. Yang pertama, beban asuransi, beban depresiasi aset tetap, beban pemakaian perlengkapan, beban sewa gedung, dan utang gaji.
ayat jurnal penyesuaian yang telah dibikin tadi itu dimasukkan dan disusun pada akun neraca saldo, itu pada bagian neraca saldo setelah penyesuaian. Berikut contoh suatu neraca saldo setelah penyesuaian yang dapat sama-sama kita lihat pada slide. Nah, begitulah contoh neraca saldo yang telah disesuaikan, yaitu berada pada sebelah kanan, itu disesuaikan apakah berada di debit atau kredit. Siklus akuntansi yang ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan. Ini berupa menyusun laporan keuangan dari awal periode hingga akhir pada laporan keuangan. Ini biasanya berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Nah, siklus akuntansi yang ke-8 yaitu penyusunan jurnal penutup, di mana ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang nantinya akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Tujuan utama dari jurnal penutup itu untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara agar saldonya menjadi nol. Tahap akhir yaitu penyusunan jurnal pembalik. Ini merupakan tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Biasanya ini dilakukan pada akun perkiraan yang biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka atau suatu pembayaran yang belum jatuh tempo. Nah, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini sendiri merupakan sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksi utang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Kemudian, kedua hal tersebut perlu dianalisis lebih mendetail dengan persamaan dasar akuntansi, di mana digunakan juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. Komponen persamaan dasar akuntansi itu terdiri atas 3. Yang pertama aset, di mana aset ini merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan yang nantinya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri. Contohnya, misalkan gedung, kendaraan, uang dalam berupa kas. Nah, pembagian aset ini terdiri dari 3. Yang pertama aset lancar, itu contohnya kas, piutang. Aset tetap, contohnya kendaraan, bangunan. Dan aset tidak berwujud, contohnya goodwill, hak cipta, dan paten. Komponen yang kedua yaitu liabilitas atau biasa disebut dengan kewajiban. Ini merupakan sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari perusahaan lain atau dari pihak lain yang harus dilunasi pada waktu yang telah disepakati. Contohnya di sini ada utang jangka pendek, yaitu utang dagang, utang bank, utang gaji, utang pajak. Dan juga ada utang jangka panjang, itu berupa utang obligasi. Komponen yang ketiga yaitu ekuitas, di mana ekuitas ini bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Nah, untuk akun ekuitas sendiri yaitu yang pertama modal pemilik atau prive, penarikan pemilik, laba ditahan, saham biasa, modal disetor. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui rumus dari persamaan dasar akuntansi, di mana aset harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau harta atau aset atau aktiva sama dengan hutang atau kewajiban ditambah modal atau pasifa atau ekuitas. Jadi hasil dari aset dan aktiva itu harus sama totalnya dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi macam-macam dokumen transaksi. Secara garis besar, bukti transaksi perusahaan jasa itu terdiri dari 2, yaitu bukti eksternal dan bukti internal. Kalau bukti eksternal itu adalah bukti yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Sementara bukti internal merupakan bukti yang digunakan dalam kegiatan transaksi di dalam lingkungan perusahaan. Nah, macam-macam dokumen transaksi ini terdiri atas yang pertama, kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang
Biasanya kwitansi dibuat dalam bentuk rangkap. Lembar pertama diberikan kepada pihak yang membayar, sedangkan lembar kedua dan seterusnya digunakan sebagai arsip pada perusahaan tersebut. Contoh dari kwitansi itu sendiri dapat kita lihat pada slide. Yang kedua, kita masuk pada faktur, di mana faktur itu merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit atau tidak tunai. Sama halnya dengan kwitansi, biasanya dibuat berbentuk rangkap. Rangkap pertama itu bagi penjual, rangkap yang kedua itu dibagikan kepada perusahaan sebagai arsip. Yang membedakan faktur dengan kwitansi adalah faktur ini khusus kepada transaksi kredit, sementara kwitansi itu berupa transaksi tunai. Selanjutnya itu kita masuk kepada nota kredit, di mana nota kredit ini merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. Nota kredit biasanya dikeluarkan oleh penjual untuk mengurangi nominal transaksi karena barang dagang yang dijual diterima kembali sebagian. Yang terakhir yaitu nota debit, di mana ini hampir sama dengan nota kredit, namun yang mengeluarkan itu pembeli. Ketika pembeli melakukan komplain atas barang yang telah dibeli secara kredit, biasanya pembeli akan mengembalikan barang tersebut lalu memberikan bukti nota debit agar penjual mengurangi nominal transaksi sebelumnya. Nah, untuk nota debit atau pengembalian barang tersebut dapat dilihat di dalam slide. Mungkin hanya itu pembahasan dan materi kita pada kesempatan kali ini. Berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.